Seorang gadis perawan yang sangat cantik ini bernama Jennifer. Ia diculik oleh sekelompok pria pemuja setan, di mana mereka akan menjadikannya sebagai tumbal agar segera mendapatkan kesuksesan dari sang iblis. Namun hal yang tak terduga pun terjadi, di mana Jennifer ternyata berhasil bangkit dari kematian, dan kehidupannya kini dikendalikan oleh setan itu sendiri. Hal itu membuat Jennifer kerap menggoda banyak pria untuk kemudian ia bunuh dengan sangat sadis. Sahabat dekat Jennifer yang bernama Nidi, yang juga mengetahui kalau Jennifer adalah seorang monster, tidak tinggal diam begitu saja. Ia mencoba mencari cara untuk mengakhiri kehidupan Jennifer, hingga akhirnya hal yang lebih mengerikan pun terjadi. Di awal film, adegan menampilkan di mana seorang wanita yang sedang berada di sebuah rumah sakit jiwa. Wanita tersebut bernama Nidi. Nidi mempunyai sebuah gangguan mental di mana ia cenderung sangat agresif dan suka melukai orang-orang di sekitarnya. Kemudian, di sini terlihat di mana seorang perawat yang sedang mengingatkan Nidi untuk lebih banyak makan, karena akan membuatnya kehabisan energi. Namun bukannya menerima nasihat dari perawat itu, Nidi malah menghajarnya dengan keras hingga terjatuh. Akibat tindakannya yang agresif dan membahayakan orang di sekitarnya, Nidi kerap diisolasi oleh perawat yang ada di rumah sakit jiwa tersebut. Kemudian adegan mundur ke belakang, di mana Nidi yang dulunya masih menjadi seorang anak SMA yang berprestasi. Di sini diceritakan, kalau Nidi tinggal di sebuah desa terpencil yang bernama Devil's Kettle. Nidi juga memiliki seorang sahabat yang sangat cantik dan populer di sekolahnya bernama Jennifer, dan Nidi juga memiliki seorang pacar bernama Chip. Pada suatu momen, di mana Jennifer mengajak Nidi untuk datang ke sebuah klub yang ada di tempat itu, karena klub tersebut akan dihadiri oleh salah satu band lokal yang cukup terkenal. Namun pada saat yang sama, Nidi sudah ada janjian dengan pacarnya. Namun mendengar Jennifer yang sangat ingin pergi bersamanya untuk menyaksikan band kesukaannya itu, akhirnya Nidi memilih untuk pergi bersama Jennifer dan ia pun membatalkan kencan dengan pacarnya. Singkat cerita, pada malam harinya, mereka telah berada di dalam klub tersebut. Ketika berada di dalam, Jennifer mencoba mendekati vokalis band tersebut yang bernama Nicola. Dan karena parasnya yang sangat cantik, ia berhasil menarik perhatian Nicola. Mereka kemudian berkenalan, dan Nicola pun mentraktir Jennifer sebuah minuman. Ketika Jennifer pergi mengambil minuman untuk Nicola, Nicola berbicara kepada salah satu anggota bandnya, kalau Jennifer pasti sudah tidak perawan lagi. Namun Nidi yang pada saat itu tidak terlalu jauh dengan Nicola, malah mendengar percakapan mereka. Nidi lalu mendekati mereka dan mengatakan kalau Jennifer itu sebenarnya masih perawan. Lalu ia pergi menemui Jennifer. Nidi mencoba memberitahu kepada Jennifer kalau Nicola dan anggota bandnya berniat jahat kepada Jennifer. Namun karena Jennifer yang sudah sangat tergila-gila dengan sosok Nicola, malah tidak memperdulikan apa yang sudah dikatakan Nidi. Ketika konser dimulai, semua orang pun mulai berkumpul menikmati musik dari band tersebut, termasuk Jennifer dan Nidi. Namun tidak berapa lama pandangan Nidi malah teralihkan dengan munculnya sebuah kobaran api yang pada akhirnya terjadilah kebakaran. Beruntungnya mereka berhasil keluar melalui jendela toilet klub tersebut, sementara pengunjung yang lain masih banyak yang tertinggal di dalam. Ketika mereka sudah berada di luar, tiba-tiba Nicola datang menemui mereka, dan Nicola mengajak Jennifer untuk pergi bersenang-senang dengan anggota bandnya ke suatu tempat menggunakan mobil mereka. Nidi yang khawatir dengan Jennifer mencoba melarangnya. Namun sayangnya, Jennifer tetap bersikeras untuk ikut dengan mereka dan menyuruh Nidi agar ia segera pulang ke rumahnya. Ketika berada di rumah, Nidi menghubungi Chip tentang kebakaran yang terjadi, dan Jennifer yang dibawa pergi oleh Nicola. Ketika Nidi sedang asik-asik berbicara dengan Chip, tiba-tiba ia dikejutkan oleh bunyi bel rumahnya. Mendengar hal itu, Nidi mencoba membuka pintu rumahnya sambil bertelepon dengan Chip. Namun ketika berada di luar, Nidi tidak menemukan siapapun. Melihat tidak ada orang di luar, Nidi akhirnya kembali ke dalam rumah, namun Nidi malah mendengar sebuah suara langkah kaki yang berasal dari dapurnya. Karena penasaran, Nidi mencoba mencari tahu, namun tiba-tiba Jennifer muncul dengan lumuran darah. Tanpa sepatah kata pun, Jennifer langsung membuka kulkas milik Nidi dan malah mengambil daging ayam segar lalu Jennifer memakannya mentah-mentah. Setelah selesai makan, Jennifer langsung pergi meninggalkan Nidi sendirian ketakutan. Singkat cerita, di mana keesokan harinya, Nidi yang berada di sekolah, dan melihat semua temannya sedang berduka, termasuk guru Nidi akibat kebakaran yang terjadi semalam. Namun dia terkejut saat melihat Jennifer yang baru saja datang ke kelas itu. Nidi seperti tidak percaya dengan apa yang ia lihat, karena Jennifer terlihat seperti tidak terjadi apapun. Bahkan Jennifer nampak lebih mempesona dari biasanya. Kemudian Nidi menemui Chip, dan menceritakan kembali apa yang terjadi pada Jennifer. Namun Chip yang mendengar itu malah menanggapi Nidi dengan bercanda, karena ia berpikir kalau Nidi masih trauma dengan kejadian semalam. Lalu di tempat lain, Jennifer menemui Jonas di lapangan, di mana Jonas sedang bersedih karena kebakaran semalam. Ternyata salah satu teman dekat Jonas yang bernama Craig tewas dalam kejadian itu, dan itu membuatnya sangat bersedih.
Mendengar hal itu, Jennifer mencoba menghibur Jonas dengan mengajaknya untuk mantap-mantap di tengah hutan guys. Melihat kesempatan yang tidak datang dua kali, Jonas langsung menerima ajakan Jennifer ke tengah hutan. Ketika mereka telah sampai di tengah hutan, dan Jonas yang sudah terbawa suasana untuk segera mengeksekusi Jennifer, namun tiba-tiba seketika Jennifer berubah menjadi sosok monster yang sangat mengerikan, dan berujung di mana Jennifer yang malah memakan Jonas hidup-hidup guys. Jonas pun tidak dapat melawan Jennifer, dan hanya dapat berteriak minta tolong. Di tempat lain, seorang guru ternyata mendengar teriakan Jonas, dan ia pun langsung pergi ke tengah hutan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Lalu guru tersebut dikejutkan dengan tubuh Jonas yang telah tewas mengenaskan. Berita tentang tewasnya Jonas di tengah hutan pun langsung menyebar di kalangan siswa-siswa lain, dan Chip langsung memberitahukan hal tersebut kepada Nidi. Lalu keesokan harinya, seluruh siswa terlihat sangat berduka karena telah kehilangan Jonas. Namun berbeda dengan Jennifer, ia malah senang guys, ditambah dengan Jennifer yang sekarang terlihat seksi dan semakin mempesona. Singkat cerita, setelah 1 bulan pasca kebakaran dan kematian Jonas, perubahan mulai terlihat dari sosok Jennifer, di mana Jennifer sekarang terlihat seperti kelelahan, dan tidak lagi memancarkan pesonanya. Pada saat berjalan dengan Nidi, mereka dihampiri oleh pria bernama Colin. Ternyata Colin ingin mengajak Jennifer untuk berkencan dengannya teman-teman. Namun Jennifer malah menolaknya, karena melihat penampilan Colin yang kurang menarik. Melihat penolakan yang diberikan Jennifer, Nidi mengatakan kalau Colin cukup menarik untuk sekedar berkencan. Mendengar hal itu Jennifer akhirnya berubah pikiran. Jennifer akhirnya menerima ajakan Colin untuk pergi dengannya, dan singkat cerita pada malam harinya, Colin terlihat sangat senang karena dapat berkencan dengan Jennifer. Namun saat di perjalanan menuju rumah Jennifer, Colin sedikit heran. Karena jalan menuju rumah Jennifer seperti tidak berpenghuni, namun ia tetap melanjutkan perjalanan, hingga pada suatu momen, ketika ia telah bertemu dengan Jennifer, Jennifer langsung berubah kembali, dan langsung membunuh Colin di tempat itu. Kemudian di sisi lain, Nidi yang sedang mantap-mantap dengan pacarnya, tiba-tiba memiliki sebuah firasat buruk tentang Jennifer, sehingga ia menyudahi mantap-mantap dengan Chip dan langsung pergi keluar untuk segera menemui Jennifer. Namun saat di tengah perjalanan, Nidi terkejut karena melihat Jennifer yang berdiri di tengah jalan, hingga ia hampir saja menabraknya. Jennifer yang terlihat sangat menyeramkan, membuat Nidi langsung pergi ke rumahnya meninggalkan Jennifer. Pada saat sesampainya di rumah, Nidi langsung ke kamarnya untuk pergi tidur. Namun ketika hendak berbaring di tempat tidur, ia dikejutkan dengan sosok Jennifer yang juga ada di kamarnya, dan dengan kondisi seperti manusia biasa saja. Hal itu membuat Nidi semakin kebingungan dengan sosok Jennifer yang sebenarnya. Lalu Jennifer pun akhirnya mengungkapkan siapa dia sebenarnya dan bercerita, di mana pada saat Nicola dan anggota bandnya mengajaknya, ia mengira hanya untuk bersenang-senang. Namun ternyata, mereka membawa Jennifer ke sebuah air terjun di tengah hutan untuk mereka jadikan tumbal. Hal itu dilakukan karena Nicola dan bandnya adalah kelompok penyembah setan. Mereka menganggap Jennifer masih perawan dan layak untuk dijadikan tumbal. Tubuh Jennifer dipersembahkan kepada setan, agar kelompok band yang mereka miliki dapat segera meraih kesuksesan dengan cara instan. Namun ternyata, Jennifer yang sudah tidak perawan pun akhirnya membuat sosok setan itu tetap berada di tubuhnya. Sosok Jennifer yang sekarang dikendalikan oleh setan sehingga ia harus membunuh orang lain agar tetap bertahan hidup. Kemudian Jennifer menunjukkan kekuatannya kepada Nidi, di mana ia melukai dirinya sendiri dengan menggoreskan tangannya. Namun tidak berapa lama, luka di tangannya seketika langsung sembuh tanpa adanya bekas luka. Melihat itu, Nidi malah menyuruhnya untuk pergi dari rumahnya, karena membuat Nidi semakin merasa takut. Kemudian keesokan harinya, Nidi penasaran dengan sosok setan yang ada di tubuh Jennifer. Ia pun pergi ke perpustakaan sekolah untuk mencari buku tentang penyembah setan, yang akhirnya ia mendapatkan sebuah buku yang menjelaskan tentang hal itu. Buku itu juga menjelaskan bagaimana mengakhiri semua itu, di mana Nidi harus membunuhnya dengan menusukkan sebilah pisau tepat di jantung Jennifer ketika ia dalam keadaan lemah. Namun sadar ia tidak dapat melakukannya sendiri, lalu meminta bantuan Chip. Ketika Nidi menemui Chip dan menceritakan niatnya, Chip malah menganggapnya sedang mengarang cerita dan tidak ingin membantu Nidi membunuh Jennifer. Nidi juga melarang Chip untuk pergi ke pesta dansa sekolah, karena Jennifer juga akan ada di sana. Malam harinya, Nidi menghadiri pesta dansa sekolah, karena ia khawatir dengan Jennifer yang akan membunuh seseorang, dan ia tahu Chip pasti tetap datang di pesta dansa tersebut. Kemudian di tempat lain, Chip yang sedang di perjalanan menuju pesta, dikejutkan dengan kehadiran Jennifer yang entah dari mana datangnya. Lalu Jennifer mencoba menghasut Chip dengan mengatakan kalau Nidi telah berselingkuh dengan Colin. Hingga pada suatu momen di mana Jennifer berhasil mengajak Chip ke sebuah tempat kumuh. Dan di sisi lain, Nidi yang belum juga melihat keberadaan Chip dan Jennifer, memilih untuk pergi meninggalkan pesta dansa. Nidi pun bergegas mencari mereka yang ternyata ada di sebuah rumah kumuh dan sedang dimakan oleh Jennifer. Melihat itu, Nidi langsung masuk ke dalam kolam untuk menghentikan Jennifer,
Jennifer kemudian terbang, dan dari belakang Chip yang masih dapat berdiri menusuk Jennifer yang membuatnya memilih untuk pergi meninggalkan mereka, sementara Chip telah tewas. Needy yang tidak terima dengan apa yang telah dilakukan Jennifer kepada Chip, berniat untuk membalas dendam pada malam itu juga. Lalu Needy mendatangi rumah Jennifer dan masuk ke kamarnya, hingga terjadilah adu mekanik antara Jennifer dan Needy. Hingga pada suatu momen, Jennifer sempat menggigit Needy, yang akhirnya Needy berhasil menusuk Jennifer menggunakan pisau tepat di jantungnya. Namun tidak berapa lama, ibu Jennifer datang dan melihat Jennifer dibunuh oleh Needy. Kemudian setelah itu Needy dikirim ke rumah sakit jiwa, dan ternyata, Needy berhasil mewariskan kekuatan Jennifer, karena pada adegan sebelumnya Jennifer sempat menggigitnya. Dengan kekuatan yang sekarang ia miliki, membuatnya mudah keluar dari situ. Lalu film ini diakhiri di mana Needy yang mencoba pergi ke kota untuk mencari Nicola dan semua anggota bandnya, untuk kemudian membunuh mereka semua. Dan film pun berakhir teman-teman. Oke teman-teman, segitu saja dari film yang berjudul Jennifer's Body, di mana di film ini, pesan yang dapat kita ambil adalah, tidak ada kesuksesan yang instan, dan jika ada, pasti ada harga yang mahal untuk dibayar. Saya Joe, dan seluruh kerabat kerja yang lagi rebahan sambil nonton film, mengucapkan terima kasih. Sayonara.